Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di tanah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhutang banyak dan tiba-tiba ada orang yang memberikan kelunasan, kita pasti senang, gembira, dan ingin membalas jasa orang yang sudah membantu kita. Kita bayangkan dalam bacaan pertama tadi surat yang ditulis oleh Nabi Yesaya, bahwa tanah Zebulon dan tanah Naftali, tanah yang dulu dihuni oleh suku Zebulon Naftali, mereka adalah anak keturunan juga dari Yakub, dari 12 anak. Tetapi keturunan Zebulon dan Naftali ini tidak setia dengan Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan, bahkan akhirnya negeri itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur dan kemudian hilang gelap dan kehilangan jejak orang-orang dari suku itu. Tetapi itu juga yang dipilih oleh Tuhan. Di tempat orang berdosa, di tempat begitu banyak hutang karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menebusnya dengan datang ke tempat itu untuk mewartakan. Memang ada beberapa penafsir yang mengatakan tentang distorsi ayat ini, tetapi satu hal yang mau diungkapkan oleh Matius, bahwa Zebulon dan Naftali ini menjadi tempat di mana Yesus memulai karyanya setelah kematian Yohanes Pembaptis. Saya kira ini menjadi berita baik bagi kita yang kerap kali kita jatuh ke dalam dosa, bahkan dengan ketegaran tengkuk kita kerap kali tidak setia di dalam hidup ini. Ketika saya membaca salah satu di media massa untuk kasus kejahatan khususnya narkotika, obat-obatan terlarang yang disalahgunakan, itu lebih dari 53.000 kasus di tanah air dalam 1 tahun. Dan korbannya lebih dari 3 juta orang yang menjadi pengguna dan lain sebagainya. Bisa jadi di situ juga ada anak-anak Katolik, anak-anak terang yang jalannya menyimpang. Kita berharap bahwa dari situ juga akan muncul terang yang mempertobatkan, mengembalikan mereka kepada Tuhan.
Dan begitu banyak peristiwa juga yang kita alami di samping itu, ya, ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, apakah di Jakarta ini ada orang yang keras kepala, Bapak Ibu? Ada ya? Yang keras hati ada ya? Tetapi sebetulnya kalau kita baca Yeskiel 36 ayat 26, di sana dikatakan Tuhan telah memberikan kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Dan hati yang taat ini juga hati yang mendengarkan. Maka pesannya dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bukan lagi ini umatnya siapa, Apolos kah, Paulus kah, atau siapa, tetapi yang terpenting bagaimana salib Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Dia sudah berkorban untuk kita. Apakah kita akan terus berjalan dalam kegelapan atau kita berbalik menuju jalan terang? Ini adalah tantangan kita bersama. Dan banyak orang yang sudah dipertobatkan itu melakukan eskalasi pertobatannya dengan luar biasa. Yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, bahkan menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya kira, apalagi sekarang ini adalah tahun baru Imlek juga, mudah-mudahan hati kita baru, pikiran kita baru, kita membuka telinga lebar-lebar, membuka hati, supaya terang itu menjadi nyata dalam hidup kita. Memang kita bukanlah makhluk yang sempurna, kita jatuh bangun dalam hidup ini. Tetapi Tuhan selalu membayar lunas, menawarkan keselamatan kepada kita bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Janganlah menjadi sia-sia salib yang sudah dicurahkan untuk kita, dan kita percaya bahwa kita diundang oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Amin, saudara-saudari. Dan saya kira ini adalah perjuangan kita bersama. Mari kita rapatkan barisan sebagai anak-anak terang yang merasakan kehadiran Tuhan. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kristus adalah milik Kristus. Semoga kita semua adalah milik Kristus dan kita dipimpin olehnya untuk menuju terang sejati yang Dia tawarkan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.